yang tadi malam saya sampaikan di grup. Kalau corona tidak membuat engkau bertobat, tunggu, yang lain akan datang. Karena itu penghukuman buat mereka yang tidak percaya, dan disiplin bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara kekasih Tuhan, kalau kemudian engkau tidak peduli dengan dia, hati-hati. Bertobat, hati-hati. Lagi memuji Tuhan. Ya, acu tak acu dengan memuji Tuhan. Ya, acu tak acu dengan korban yang sudah mati buat kita. Saudara, ini tahun-tahun percepatan. Ini tahun-tahun pemurnian. Ini tahun ujian berat. Yang teruji naik kelas, yang tak teruji tinggal di kelas. Apabila engkau berhidupmu untuk Tuhan, ingat firman Tuhan. Saya mengatakan hari ini agar supaya saudara tidak acuh tak acuh dengan suara Tuhan yang datang. Bertobat, datang ke kaki salib Tuhan. Belum waktu. Salib ya. Orang lagi menyembah, orang lagi memuliakan Tuhan, orang lagi memuji Tuhan. Engkau tidak peduli. Engkau bahkan biasa-biasa aja di hadirat Tuhan. Hati-hati saudara. Setelah corona, apalagi yang akan datang untuk membuat engkau bertobat? Kesusahan besar akan segera tiba. Sekarang orang lagi, kebanyakan di beberapa negara dunia sudah mengatakan, bahkan di beberapa toko, mall, di mana-mana ada catatan di depan. No cash, only debit. Ya, nggak pakai uang cash, cuma pakai kartu. Kita lagi menuju kepada penghakiman besar, kepada kesusahan besar. Lama-lama nggak pakai kartu, lama-lama taruh aja chip di sini. Semuanya dikontrol oleh sistem pemerintahan antikris. Semua dikontrol. Semuanya akan dikontrol. Sesampainya berdiri. Sekarang kita lagi diajari oleh dunia. Saudara tahu, ditanam di sini dan ditanam di sini. Jadi saudara kalau mau pergi ke toko akan diperiksa. Halo, antikris akan periksa. Oh, Agustina Salu, dia sudah jomblo dari tahun 1900 sampai 2020. Datanya ada. Dia tidak pernah pacaran dari tahun ini ke tahun ini. Oh, dia sendirian. Tapi anjingnya banyak, ayamnya, kucingnya banyak. Ketahuan di alat. Mau bayar apa? Tinggal ceklek aja di mesin. Ceklek gitu ya. Kalau dia tidak patuh, tinggal aja saya tekan tombol. Ceklek. Mati dia, mati. Dah duduk. Gitu. Itu yang terjadi hari-hari ini, saudara. Memang apa kalau begini-begini? Pemerintahan antikris akan datang. Sudah hidup kudus enggak? Atau kamu tidak peduli dengan Yesus yang mati di kayu salib bagi tubuhmu, bagi dirimu, bagi hidupmu, bagi dosamu? Atau kamu tidak peduli? Sudah akan datang antikris. Kenapa setiap orang harus diinkubasi hari ini? Dikarantina dulu 14 hari. Memang itu apa? Itu penggenapan kitab suci. Penggenapan Alkitab. Di mana-mana 14 hari kalau kau lolos, kau keluar. Aman. Kalau enggak lolos, cek dulu. Cek 40. Sana. Isolasi kau. Ya. Itu di dalam Alkitab. Tetapi orang percaya yang mengasihi Tuhan, orang percaya yang datang di kaki salib Tuhan, ayo peso
Berulang kali selama peristiwa hari-hari ini terjadi, saya selidiki Alkitab. Apa yang terjadi dengan wabah? Kalau wabah datang, tidak ada orang benar yang kena. Tidak ada. Oh, Ayub kena. Itu bukan wabah. Wabah itu yang mendunia. Ayub sendiri kena, istrinya enggak. Anak-anaknya enggak, mereka mati. Mereka bukan kena wabah. Paulus sakit. Iya, dia sakit sendiri. Teman-temannya enggak kena. Wabah adalah penyakit menular yang menulahi banyak orang dan membunuh banyak orang. Apakah di Alkitab ada? Enggak ada. Baru apa di Alkitab? Dilewati, diluputkan. Tapi ada hamba Tuhan yang meninggal. Saya tidak mau berspekulasi. Yang saya pegang firman Tuhan. Saya tidak mau menghakimi. Yang saya pegang firman Tuhan. Selama saya hidup di dalam Tuhan, hidup dan mati saya ditentukan oleh Tuhan. Tuhan tahu kapan saya harus mati dan dengan bagaimana caranya saya mati. Saya mati karena apa? Dia paling tahu. Yang pasti hari ini bukan kemudian kita pergi-pergi di mana itu. Saya mau coba bilang kata dilewati. Itu namanya bilang dilewati. Baru Ejit pergi di ruang isolasi. Saya dilewati, diluputkan. Ya. Satpam bilang, enggak boleh masuk. Enggak, saya anak Tuhan, ada darah Yesus. Kamu bawa diri dalam pencobaan. Potong ini rambut. Potong ya. Itu sama dengan Tuhan kan akan meluputkan kita. Ayo kita rame-rame bunuh diri dari gedung dan kita lompat ke bawah. Orang gila. Itu cari pencobaan sendiri. Ya. Kata firman Tuhan kita diluputkan loh. Biar aja itu babi saya nak kasih makan. Kan anak Tuhan diberkati, pasti diberkati. Nggak usah kasih makan babi kita. Loh, kayak apa mereka mau hidup? Itu cari pencobaan. Biarkan saya berdoa saja. Tuhan beri saya pekerjaan. Tuhan beri saya pekerjaan. Loh, kenapa kamu belum kerja? Tuhan belum kasih saya pekerjaan. Sudah taruh surat lamaran di mana? Belum ada yang saya taruh. Terus saya berdoa. Terus enggak ada taruh lamaran, enggak ada. Kan Tuhan membela anak-anaknya. Astaga. Ya. Itu cari pencobaan. Enggak ada satu perusahaan datang sama kamu dan kemudian langsung ya panggil, enggak. Itu namanya cari pencobaan. Karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa pasca terjadi karena ada Tuhan yang melewati sehingga kita tidak kena tulah, tidak kena wabah. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Percayalah sama Tuhan. Apa bilang kau tidak acuh tak acuh dengan Tuhan? Cuma orang benar loh. Cuma orang yang dikuduskan Tuhan loh. Apa bilang kau percaya kepada Tuhan? Hari ini setelah khotbah selesai, datang sama Tuhan. Jangan acuh tak acuh. Kalau Roh Kudus sudah bicara, kau bertobat nak. Ambe bertobat. Indo bertobat. Jangan keraskan hatimu. Datang terus sama Tuhan. Amin saudara. Datang terus sama Dia. Nikmati hadirat Tuhan. Dan selama 7 hari kata firman Tuhan, mereka harus menguduskan diri, harus kudus. Kalau tidak mereka akan mati. Dan mereka tidak boleh bekerja. Keluaran 12. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-16. Boleh baca? Keluaran 12 ayat yang ke-16. 12 ayat 16 boleh baca? Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu digunakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Ya, cuma boleh masak-masak untuk makan tiap hari. Ya, tapi tidak boleh apa katanya? Tidak boleh bekerja. Sekarang kan stay at home, tinggal di rumah.
Jangan kemana-mana. Ya, kecuali yang sekarang PSBB itu bukan PSBB, sebenarnya itu lockdown. Cuma supaya tidak meresahkan, dibilanglah PSBB. Yang saya tahu dulu waktu saya sekolah SD, SMP, SMA ada PSBB. Pelajaran Sejarah Pendidikan Bangsa. Apa? PSBB? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, ya. Kalau yang saya tahu itu dulu kita belajar sejarah harus hafal ini mati kapan, dia bagaimana perjuangan ya bangsa ya. Kayaknya yang dulu-dulu lebih asik daripada yang sekarang. Ya, sekarang mereka enggak tahu. Pahlawan yang ada di Kalimantan siapa? Namanya? Indra, pahlawan dari Ambon? Jangan bilang Glenn Fredly. Kalau kita dulu tahu, karena kita dulu belajar, ya. Sekarang PSBB bukan itu. Sekarang PSBB apa? PSBB, ya. Sekarang PSBB 5 orang berkumpul kena hukum. Ya. Saya tahu enggak kena hukum masuk penjara, orang di penjara aja dibebaskan. Saking poolnya di dalam dibebaskan. Jadi kalau ada mau di penjara, ya paling juga cuma ditanya-tanyain baru dibebaskan. Karena di penjara aja yang mereka kasih keluar. Potong orang lagi. Orang di dalam rumah disuruh dipenjarakan, orang di penjara dikasih keluar. Ya. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak boleh bekerja. Betul-betul menguduskan dirinya, menguduskan hidupnya, menguduskan lingkungannya, benar-benar menguduskan. Jadi untuk waktu-waktu ini, jadikan waktu-waktu ini untuk menjadi waktu di mana kita menguduskan diri kita, untuk cari Tuhan lebih lagi. Dan persembahan korban Paskah di hari pertama, kata firman Tuhan, mereka harus, ini adalah menu wajib. Menu wajib di dalam Alkitab untuk merayakan Paskah. Yang pertama, roti tidak beragi. Bilangan 9 ayat 14. Boleh berdiri dan baca. Persembahan korban Paskah itu haruslah di pertama. Ya. Firman Tuhan. Iya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Iya. Bilangan 9 dan 14. Iya. Jadi ada roti tidak beragi. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6. Coba lihat dulu Keluaran 12 ayat 6. Mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Pada waktu senja. Jadi yang pertama, sebelum ada roti tidak beragi, yang harus mereka atur adalah kurung 14 sampai hari yang ke-14. Kurung itu domba. Anak domba itu ayat yang ke-5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kalau seandainya ada orang miskin di samping dia dan tidak bisa beli domba jantan atau domba kambing jantan, maka tetangganya akan patungan dengan dia, tambahin dia duit untuk dia bisa beli. Korban Paskah hari ini saudara tidak bawa domba, kambing, domba segala rupa, tidak. Tapi ada diaken bagi-bagi amplop korban syukur Paskah Jumat Agung. Itu yang saudara bawa. Itu kenapa ada amplop korban syukur? Kan enggak bawa domba, bawa kambing di sini. Kan enggak bisa ya bawa domba kambing di gereja sekarang. Enggak ada ya. Ada mau bawa kambing domba? Ya yang di rumah paling cuma babi, anjing sama
kucing, ayam. Ya kan, enggak ada. Jadi dibagilah, hari ini dibagilah korban persembahan syukur Paskah dan Jumat Agung. Dibawa, ditaruh di dalam kolektor. Itu saudara, yang sudah kita doakan dan sudah kita kuduskan. Ini yang saya mau kasih buat Tuhan. Itu sebelum roti tidak beragi, saudara. Dan kemudian kenapa mereka harus menggunakan roti tidak beragi tersebut? Mari lihat Keluaran 12 ayat 33 dan 34. Keluaran 12 ayat 33 dan 34. Orang Mesir juga Iya. mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Amin. Selanjutnya ayat 39. Boleh yang lain baca ayat 39 Keluaran 12. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Tidak beragi. Kemudian pasal 16 ayat yang ketiga. Boleh baca? Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi roti yang mereka biasa makan ada isinya daging. Kalau sekarang ada isinya daging, ada isinya temo, ada isinya kacang, ada isinya selai, ada isinya segala rupa. Kalau orang Israel isinya daging. Sehingga kalau mereka makan roti ada daging dalam kenyang. Tetapi hari itu untuk merayakan Paskah harus roti tidak beragi. Apa maksudnya roti tidak beragi? Jangan kamu menjadi adonan. Kata firman Tuhan di ayat-ayat yang lain. Firman Tuhan bilang, kamu janganlah ada ragi kecil pun. Karena kalau ada ragi kecil pun mengkamirkan seluruh adonan. Apa maksudnya ragi? Ragi bicara tentang kenajisan. Ragi bicara tentang dosa yang ada di dalam dirimu, yang meracuni firman Tuhan dalam kamu. Ketika ada dosa kecil pun engkau tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Makanya kamu harus kudus. Roti tidak beragi, menu yang harus mereka, kalau kita merayakan Paskah, merayakan dalam kekudusan. Jangan ada yang lain-lain. Kenapa ada virus corona hari ini? Virus corona paling suka sekali dengan yang kotor. Makanya selalu harus cuci tangan. Cuci tangan, terus cuci tangan. Saudara, Anda tahukah hal-hal rohani di balik semuanya yang Tuhan sementara bilang sama saudara dan saya hari ini? Kita harus bersih di hadapan Tuhan. Kalau you kotor, virus datang. Kalau virus datang, you mati. Kalau kamu berdosa, hukumannya upah dosa ialah maut. Tidakkah saudara mengerti? Hukuman dosa ialah maut. Makanya kita perlu kudus, menguduskan diri kita. Roti tidak beragi yang kita bawa hari ini ke hadapan Tuhan. Kalau ada dosa datang sama domba itu, domba Paskah yang disembelih di atas Golgota, namanya Yesus Kristus. Ada amin, saudara. Selanjutnya apa yang harus mereka persembahkan pada waktu itu, saudara? Ya, kenapa harus tidak beragi? Ternyata karena mereka buru-buru. Di situ dibilang karena harus kamu makan cepat-cepat, kamu harus bungkus cepat-cepat, dan kamu harus tinggalkan cepat-cepat. Ini bicara apa? Ini waktu percepatan. Cepat-cepat. Saudara-saudara, saya beritahu hari ini, yang di depan, yang di belakang, yang di atas, yang di bawah, cepat bertobat. Tuhan sudah mau datang. Kanaan akan datang. Cepat bertobat. Saya angkat tangan tadi di depan saudara. Saya bilang, Tuhan, saya cuma pegang janjimu. Janjimu adalah bangun gereja, bangun bait Allah. Kemegahannya akan lebih besar daripada kemegahan kedua. Bukan tentang bangun
firman-Nya. Hari itu kita belajar dari Hagai 2. Karena ada kehadiran Allah, ada lawatan Allah. Bangun kemegahannya karena ada kemuliaan Allah yang lebih besar, yang lebih dahsyat, saudara. Dan ini waktu percepatan. Cepat-cepat. Kalau tidak, roh maut di belakang. Maut sementara mencari kita. Firaun dan teman-temannya akan menggilas, saudara. Cepat keluar. Keluar dari perbudakan dosa. Keluar dari mabuk-mabukmu. Mana itu tukang iri hati? Keluar dari situ. Itu ragi. Lepas itu ragi. Mana itu suka sekali dengan duit? Siapa yang tidak suka duit? Saya juga suka duit. Kayaknya orang mati kalau dia lihat duit, dia juga akan bangkit. Ya tapi tidak ada ya orang mati yang bangkit karena duit. Tidak ada. Cuma kemarin aja yang kita dengar ada orang meninggal dan dia bangkit lagi. Dalam 2 hari dia mati lagi. Ya, saudara kekasih Tuhan. Semua orang mati. Tapi kan ada di Alkitab orang yang bangkit juga. Lazarus bangkit, iya. Tapi Lazarus mati juga. Cuma Yesus yang bangkit dan tidak pernah mati. Ada amin, saudara? Ada amin, saudara? Menu yang kedua. Ini keren. Sayur pahit. Ya. Coba buka Alkitab kita. Menu yang kedua. Sayur pahit. Saudara baca sayur pahit. Bilangan 11 ayat yang ke-11. Hah? Oh iya. Bilangan 9 ayat 11. Firman Tuhan, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi, dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Amin. Sekarang Keluaran 12 ayat 8. Keluaran 12 ayat 8. Ya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Beserta sayur pahit. Apa itu sayur pahit? Saudara, dalam bahasa Latin sayur pahit yang biasa mereka makan, saya baca di Wycliffe tadi, di buku terjemahan Wycliffe tadi. Sayur pahit itu bahasa Latinnya adalah menta piperita. Ada nama menta piperita sih? Tak ada. Karena kita semua manis di mata Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ya kan? Ya kan dia manis toh? Manis diberkati Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu manis di hadapan Tuhan. Bilang muka sama belakang, muka belakang, kamu manis di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu sebenarnya adalah akar tanaman pengganti kopi. Dan itu rumputnya berbunga kuning. Ya kayak ini dia. Jadi hijau dan ada kuningnya. Oh terbalik. Ini terbalik nih, betul. Bunganya terbalik ini. Ya. Nah yang di bawah itu sayur pahit. Ada bunga kuning dan ada hijau-hijau. Nah itu sayur pahit. Makanya saya tanam tadi sini. Tadi pagi saya tanam. Iya. Itu sayur pahit, menta piperita. Kenapa mereka harus makan sayur pahit? Itu untuk mengingat penderitaan mereka selama ada di Mesir, ditindas, diperbudak, dianiaya. Itu mereka harus makan. Dimakan untuk mengingat penderitaan mereka. Jadi ketika kita makan, katanya untuk ingat itu. Waktu saudara merayakan Paskah, ingatlah betapa saudara dahulu dalam kepahitan, dalam kekecewaan. Ingatlah betapa pahitnya hidup di luar Tuhan. Yang saya bilang manusia itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Roh, jiwa, tubuh. Manusia itu roh. Saya adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kalau saya cuma tubuh yang saya pelihara, saya sibuk cari duit, saya menjadi orang yang workaholic. Workaholic itu orang yang suka kerja terus. Duit terus. Saudara tidak akan pernah puas.
Bicara soal jiwa. Oh, cuma jiwa aja. Dia di tingkat jiwa apa yang dia lakukan? Oh, hobi main bola terus. Oh, dia hobi nonton terus. Oh, dia hobi makan terus. Oh, dia hobi pelihara babi terus. Oh, dia hobi membaca. Itu jiwa. Di jiwa kamu memenuhkan semua jiwa. Tapi roh itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Dan di dalam situ tidak bisa diisi oleh apapun juga. Tidak bisa diisi oleh makanan paling enak di dunia ini. Kamu boleh makan paling enak, tapi kamu tetap akan kelaparan. Kamu boleh tinggal di rumah paling besar, tapi kamu tidak bahagia. Kamu boleh punya spring bed 6 susun, tapi kamu harus minum pil tidur untuk bisa tidur lelap. Kamu tidak bahagia. Kenapa? Rohmu belum ketemu dengan Yesus. Selama engkau belum ketemu dengan Yesus, kamu meradang mencari kebahagiaan. Jadi ketika engkau memakan sayur pahit, ingat hidupmu dalam dosa. Hidup dalam kepahitan, di mana kamu tidak akan pernah bahagia. Kalau saya sudah sangat amat menyerah sama anak-anak muda saya bilang begini. Oke? Selamat menikmati dunia. Nggak usah ibadah, nggak perlu, nggak usah. Nggak usah melayani, nggak perlu, nggak usah. Pergi aja cari dunia, cari kerja, nggak usah pulang-pulang doang. Ibadah, nggak usah ibadah. Kalau sudah berhasil, nah kau pulang. Kasih tahu saya, Mam, saya bisa berhasil tanpa Tuhan. Kau bahagia sekali. Kasih tahu saya kalau kau sudah bahagia. Sukses hebat di luar Tuhan. Kasih tahu saya. Kau bahagia atau enggak? Kalau saya sudah marah sekali, saudara. Kenapa enggak datang? Kenapa enggak ibadah? Kenapa enggak? Mesti alasan. Oh begitu ya. Silakan cari dunia. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam Mesir? Cari dunia gampang binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Amin, saudara. Kalau kita cuma pikirkan uang terus. Kalau kita pikirkan cuma kesenangan jiwa terus. Maka kamu akan meradang. Kamu boleh, jojing. Orang Manado bilang jojing. Kalau di sini orang Toraja bilang dero. Dero aja. No problem. Nikmati. Kau bahagia? Bilang sama saya kalau kau bahagia. Kalau kita icip-icip dosa tanpa mempedulikan domba yang pernah tergantung di kayu salib, menjadi domba Paskah yang kita ambil darahnya hari ini dan kita taruh di ambang pintu kita, keluarga kita taruh di tiang-tiang pintu kita, yang hari ini kita di pass over, kita dilewati. Saya bersyukur melihat wajah Bapak Ibu yang merayakan Paskah hari ini, sekalipun dalam segala keterbatasan. Betapa pedih hati saya kalau saya diminta supaya saudara, saya diminta oleh pemerintah, boleh ibadah tapi tolong bilang jangan datang semua. Hati saya perih untuk saya mengatakan demikian. Jadi saya tidak mengatakannya sampai hari ini. Karena saya yang menyuruh. Tuhan yang bilang kita, ayo cari Tuhan. Saya tidak sanggup, saudara. Saya tidak sanggup tutup gereja. Tidak sanggup. Setiap hari 7 hari, 1 kali 24 jam, 31 hari dalam sebulan, gereja terbuka. Siapapun boleh datang untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ada orang bilang ibadah itu tidak perlu di gereja. Iya memang. Kita ajak bekerja itu ibadah loh. Kita ajak melakukan pekerjaan kita di kandang itu ibadah.
Tetapi untuk bersekutu, memuliakan, memuji, membesarkan nama Tuhan, yang Tuhan bilang janganlah menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Yang Tuhan bilang akan kubangun gerejaku, bukan. Tuhan tidak bilang gereja. Tuhan tidak bilang gereja ini gereja. Kau pun gereja, aku gereja, Hengki gereja, kita gereja. Kita gereja, tapi Tuhan tidak bilang aku akan membangun gereja. Tidak. Yang dia bilang aku akan kubangun jemaatku. Kubangun jemaatku. Apa itu jemaat? Koinonia. Apa itu koinonia? Eklesia. Apa itu? Persekutuan. Jemaat yang memuji, memuliakan Tuhan. Yang diambil dari gelap kepada terang. Nggak sanggup. Siapapun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gereja terbuka, silakan datang. Saya tidak tahu ke depannya bagaimana. Saya hanya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang saya tahu, janji Tuhan, ya dan amin. Dia bilang sama saya, ada awan kemuliaan menutupi. Dan di bawah awan kemuliaan, mereka yang ada di sana diluputkan, dilewati. Itulah yang kita hari ini rayakan. Sayur pahit. Ketika Bapak Ibu datang di tempat ini, menyembah, ingat, saya dulu jahanam, biadab, pendosa, sombong, egois, angkuh. Saya patut dihukum. Terima kasih Tuhan, itu sayur pahit. Apa yang perlu kita ingat di belakang? Dosa kita, kegagalan kita, kejatuhan kita. Ingat, setelah engkau makan sayur pahit, ingat, domba yang kau baru saja makan. Domba yang dikantung di kayu salib. Yang diberikan untuk saudara dan saya hari ini. Agar kita hari ini memperoleh keselamatan. Ingat itu saudara, korban Paskah yang berikut yang kita bawa saudara, yaitu amplop, ya, bukan cuma bawa tubuh kita, tapi itu domba yang kita taruh, sebentar kita taruh. Ada beberapa yang sudah taruh kemarin di Jumat Agung, tidak apa-apa, taruh. Terima kasih untuk korbanmu. Yang saya bilang, kenapa kita tidak taruh di dalam pundi dan kita kucek-kucek dan kita taruh? Tuhan tidak pengemis. Tuhan itu kaya. Bahkan nafasmu dia punya. Setiap hari kalau engkau lupa bersyukur, pegang nadimu, pegang jantungmu. Kalau masih berdetak, bersyukurlah karena engkau masih hidup. Bersyukurlah karena Tuhan pernah mati untuk saudara dan saya. Korban berikutnya adalah daging kambing domba yang tadi saya bilang. Itu patut kita syukuri. Jangan anggap remeh. Kalau Roh Kudus sudah berbicara, saudara, angkat tangan saya, buka hati saja, terima saja. Bilang saja sama Tuhan, Tuhan aku butuh engkau, aku berdosa Tuhan. Itu kau lagi makan daging kambing domba. Dagingnya Yesus yang kemarin kita makan dan minum dan kita rayakan bersama-sama. Itu korban Paskah. Dan peristiwa Paskah dalam perjanjian lama adalah bayangan apa yang Yesus buat di kayu salib. Yang hari ini kita rayakan kebangkitannya. Tidak ada maut. Ketika setan kita lihat tadi videonya, setan senang. Dia tidak tahu Yesus bangkit hari ketiga. Firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Kita sudah menang. Kita menang dari dosa. Menang dari perbudakan saudara. Dan Paskah hari ini yang kita rayakan, ya Paskah tentang Yesus. Mengacu kepada mengapa orang Kristen merayakan Paskah yang tadi saudara. Paskah orang Kristen sekarang hari ini. Sekalipun tidak ada Paskah dalam perjanjian baru yang mengacu pada Paskah hari ini. Tetapi sejumlah fakta penting kita harus lihat satu-satu. Tidak ada satu kubur pun yang dapat menahan Yesus untuk bangkit. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, Yesus disalibkan bertepatan dengan hari raya Paskah. Dia bilangkan sama muridnya,
Pada hari raya roti tidak beragi. Apa itu roti tidak beragi? Itu 14 hari mereka tidak boleh makan lain. Makan roti tidak beragi. Makanya dikatakan hari Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Hari pengudusan 14 hari. Ngapain kita diisolasi? Makan vitamin, ya kan? Saudara sudah dengar orang kalau diisolasi mereka tak makan obat, dikasih vitamin C, D, dan E. Iya, yang di rumah sakit itu, saya lagi bicara yang di rumah sakit. Kalau diisolasi di rumah, sama. Makan makanan bergizi, tidur yang cukup, makan lagi. Itu saudara. Saudara pikir itu tidak ada hubungannya. Kenapa? Inikah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Apapun di dunia ini ada dalam satu rancangan Allah yang besar. Untuk saudara dan saya mengerti, memahami kata firman Tuhan. Kalau kamu lihat angin dari barat, kamu tahu hujan akan datang. Kalau kamu tidak mengerti tanda-tanda zaman, hati-hati, Yesus datang, tiba-tiba kita tertinggal. Karena kita tidak tahu. 14 hari harus dikurung untuk apa? Yang Tuhan maksudkan adalah dikuduskan. Pada waktu mereka merayakan Paskah, pada hari pertama kata firman Tuhan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid datang dan bertanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Yesus merayakan Paskah. Yesus mati kapan? Pada saat domba. Yang kedua adalah pada saat kematian Yesus bertepatan dengan waktu penyembelihan domba Paskah. Coba baca Yohanes 1 ayat 29. Kenapa kita merayakan Paskah? Paskah orang Kristen, kenapa berhubungan dengan orang Israel? Memang kalau kita tidak melihat ke pohon ara itu adalah orang Israel. Karena cuma di Israel ada pohon ara. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau kamu ingin melihat tanda zaman, lihatlah kembali ke pohon ara. Kemana? Ke Israel. Apa yang terjadi? Coba baca 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Itu anak domba Allah yang harus mati buat saudara dan saya. Kemudian saudara, yang ketiga, kenapa kita merayakan Paskah? Seperti orang Israel merayakan Paskah. Karena gambaran Paskah orang Israel adalah gambaran Paskah Yesus Kristus hari ini kita rayakan. Pada saat Yesus disalib tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Boleh baca Keluaran 12 ayat 46 dahulu. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-46. Boleh baca satu orang? Firman Tuhan, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kau patahkan. Tidak boleh dipatahkan. Sekarang kita lihat domba yang ada di atas kayu salib. Yohanes pasal yang ke-19. Boleh baca? Maka datanglah prajurit-prajurit, Iya. lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tidak ada tulangnya yang patah. Dia domba Paskah yang dirayakan orang Israel yang hari ini kita rayakan. Kita tidak ambil domba karena domba itu adalah Yesus sendiri dan tidak ada satu tulangnya pun yang dipatahkan pada hari itu. Hari ini mereka orang Israel, saudara-saudara, yang tadi dibilang, saudara, ya, ini orang Israel kalau mereka merayakan hari raya roti tidak beragi, mereka merayakan Paskah, tidak boleh sembarangan. Mereka harus mempersiapkannya baik-baik. Makanya kan murid-murid bilang, Tuhan, kamu ingin di mana kita mau merayakan Paskah? Tuhan, di mana? Tuhan bilang, rayakan Paskah di sini. Jadi pergilah mereka. Orang Israel untuk merayakan Paskah, bapaknya siapin itu domba atau kambing. Dipotonglah itu domba atau kambing. Kemudian kepalanya, isi perutnya, semuanya dipanggang. Tidak boleh ada keluar. Kepala, daging, semua tidak boleh ada yang keluar. Ditaruh di situ, kemudian dibakar habis sampai habis. Pahanya dikasih ke imam-imam.
Dan dibakar habis, saudara, sampai habis dan dimakan mereka. Mereka harus makan hari itu. Anak-anak harus menyiapkan roti tidak beragi. Kemudian ibu-ibu menyiapkan lilin Paskah. Itu yang perlu disiapkan, dan itulah yang disiapkan oleh orang Israel pada waktu itu. Dan yang terakhir, menyediakan air di depan untuk cuci. Makanya pada hari raya perjamuan Paskah, Yesus cuci kaki murid-muridnya. Yesus potong-potong daging dan dia bagi-bagi. Yesus angkat cawan dan dia kasih mereka. Itu dirinya dia bilang, ingatkanlah. Ketika engkau melakukan ini, ingatkanlah penderitaanku. Jadi satulah dengan penderitaanku. Itu yang saya bilang tadi, sayur pahit. Ketika engkau merayakan Paskah hari ini, kita sementara merayakan apa yang Yesus telah buat untuk saudara dan saya hari ini. Karena itu saudara, Yesus adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Yesus mati sebagai korban Paskah untuk menyucikan kita dari dosa. Semua itu akan sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi puji Tuhan, Yesus bangkit dan kita memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Hari ini kemenangan kita dilewati. Terpujilah Tuhan, karena sampai hari ini memang ada beberapa yang saya dengar di Donghua, ada PDP, ada ODP, ada ODP, enggak. Saya tidak tahu, tapi tidak ada positif. Di Balikpapan tidak bertambah, berkurang ada. Positif 3 sembuh, sudah pulang, ada. Sembuh ada, bertambah tidak ada. Puji Tuhan. Itu berita yang saya terus update setiap hari. Karena saya harus tahu keadaan dunia hari ini. Tetapi yang saya paling tahu, ini adalah waktu percepatan. Siapkan diri dan jangan tidak peduli dengan korban yang telah mati di kayu salib bagi kita. Bersyukur karena Yesus mati, tapi juga dia sudah bangkit. Mari berdoa.